Baik, terima kasih. Baik, babak final. Sistematikanya yakni 4 pangkalan terbaik yang lolos di babak sebelumnya akan melakukan debat dengan 2 kali pertandingan. Jadi ada tim A, tim B, tim A melawan tim B, dan tim C melawan tim D. Oke? Kemudian debat terdiri dari 2 pihak, yaitu pro kontra. Penentuan tim pro dan kontra dilakukan dengan undian. Debat dilakukan dengan menggunakan sistem gugur atau KO. Apabila nanti tim A dengan tim B yang menang, akan melawan dengan tim C, tim D yang menang. Sebaliknya, nanti dari tim A dan tim B yang kalah akan melawan tim yang kalah dari tim C dan D untuk memperebutkan juara 3. Bisa dipahami sampai sini kakak-kakak? Oke, baik. Mosi bertema agent of change dan agent of control dengan fokus bidang pendidikan dan sosial. Sistematikanya, yang pertama ada persiapan, penyusunan argumentasi selama 2 menit, sesi 1 atau argumentasi selama 4 menit, di mana masing-masing tim akan diwaktu selama 2 menit. Kemudian, sesi 2, debat argumentasi secara keseluruhan berwaktu 5 menit. Jadi tidak tahu apakah kakak 1 menit, 3 menit, kemudian 1 menit lagi, kemudian 1 menit lagi. Pokoknya antara 2 tim itu 5 menit untuk debat argumentasi. Boleh menginterupsi, boleh menyanggah, dan lain sebagainya, boleh mempertanyakan argumentasi di sesi sebelumnya. Kemudian, dalam penyusunan argumentasi hanya berdasarkan pengetahuan peserta dan tidak diperbolehkan literature review. Kemudian pada sesi 3 nanti penutup selama 3 menit, yang mana masing-masing tim hanya diperbolehkan kesimpulan 1 menit 30 detik. Sampai sini kakak-kakak bisa dipahami? Oke, baik. Untuk kriteria penilaian babak final yakni kesesuaian mosi dengan argumentasi dalam kurung relevansi, penjelasan argumentasi atau elaborasi, dan kemampuan menanggapi atau respon. Dengan subtema pendidikan. Saya berikan pengantarnya terlebih dahulu. Media sosial adalah media online yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi, dan menciptakan konten untuk berkomunikasi, bertukar informasi, dan bersosialisasi dengan orang lain. Mosinya adalah media sosial lebih banyak memberikan manfaat negatif. Baik, penyusunan argumentasi dimulai dari manfaat negatif. Mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dewan Juri serta kakak panitia dan kawan-kawanku tim kontra yang kami sayangi dan kami banggakan. Era sekarang ini kita hidup di era digital yang selalu dimana kita itu hidup di berbagai banyak kemudahan. Nah, di kemudahan itu kita dapat memanfaatkan teknologi digital itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya ada hal yang bisa menyebabkan dampaknya itu menjadi hal yang negatif dan positif. Nah, kami sebagai tim pro setuju dengan mosi tersebut karena media sosial digital yang sekarang ini yang kita hadapi saat ini banyak sekali munculnya kasus-kasus seperti yang tidak sesuai dengan apa yang kita hadapi saat ini. Nah, kemudian media sosial itu sangat berbahaya bagi kita. Kita sebagai pemuda juga kita sebagai pemuda bisa memanfaatkan teknologi itu dengan berbagai banyak cara. Tapi dalam mosi ini teknologi digital itu memberi dampak yang negatif. Banyak sekali pemuda-pemudi itu terjerumus pada sekali di dunia maya yang negatif. Karena apa? Sekarang semua hal yang dapat diakses remaja saat ini dapat diakses dengan mudah, sosial media mudah diakses dan
di undang-undang juga ditentukan di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang penyebaran pornografi. Nah, itu dilarang dalam undang-undang tersebut. Yang utama adalah melarang penyebaran konten tersebut dalam media digital ataupun internet. Jadi, kita sebagai tim pro setuju dengan mosi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati dan juga teman-teman dari tim pro, izinkan kami menyampaikan argumen kami mengenai media sosial yang lebih banyak memberikan dampak negatif. Kami dengan tegas menolak mosi tersebut dikarenakan sesuai yang bisa kita lihat saat ini, perkembangan digital dengan adanya aplikasi-aplikasi yang sangat trendy dapat menyebabkan generasi muda lebih meningkatkan kreativitasnya. Nah, selain itu, dengan adanya konten-konten positif yang beredar di media sosial, kita dapat belajar dan juga dapat menuangkan ide-ide kita dalam media tersebut. Seperti contohnya saja pada TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Selain itu, perkembangan media sosial akan memudahkan kita untuk mempelajari lebih banyak informasi, baik itu informasi mengenai pendidikan, kebudayaan, sosial, dan lainnya. Selain itu, banyak juga lapangan pekerjaan yang disediakan melalui media-media sosial, baik itu berupa konten di Instagram maupun itu juga dari web-web yang menyediakan lapangan pekerjaan. Selain itu juga, dengan adanya media sosial, kita akan lebih banyak mengetahui informasi dari berbagai negara, tidak terbatas pada informasi yang ada di Indonesia saja, tetapi juga pada negara-negara lain, seperti contohnya di Palestina, kemudian juga di Rusia, dan lain sebagainya. Kita bisa mempelajari hal-hal baru melalui media sosial. Oleh karena itu, kami sebagai tim kontra secara tegas menolak mosi yang mengatakan bahwasanya media sosial lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif. Karena bisa kita kaji ulang mengenai dampak-dampak positif yang lebih banyak daripada dampak negatif dari media sosial. Sekian dari kami, terima kasih. Selanjutnya adalah media sosial sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama sebagai agen perubahan seperti itu. Ya. Contohnya sekarang ini banyak sekali kalau dibandingkan dengan zaman dulu yang tidak menggunakan media sosial, hanya menggunakan telepon seluler misalkan, begitu. Kalau sekarang ada sekali kita bisa melihat orang-orang mendapatkan cuan atau mendapatkan penghasilan lebih banyak dari media sosial sekarang. Seperti contohnya TikTok, Shopee, bahkan orang mempromosikan, mengiklankan itu lewat IG kebanyakan, lewat YouTube, lewat TikTok, seperti itu, saudara. Interupsi. Tetapi saudaraku, banyak sekali ya di era digital yang kita hadapi saat ini, itu banyak sekali pemuda-pemuda yang saya singgung ya, mohon maaf, tim kontra, rekan saya tim kontra menyampaikan bahwa mosi ini itu kontra dengan Anda, dan Anda menyampaikan bahwa gimana tadi? Yang kontra kayak apa? Sangat berhubungan dengan agen perubahan ya? Iya, benar. Nah, itu banyak sekali pemuda-pemuda saat ini itu misalnya kita lihat di seperti YouTube, di Reels IG ataupun di TikTok, itu banyak sekali yang tidak memanfaatkan dengan contohnya seperti joget-joget TikTok, membuka aurat, sangat berketerkaitan dengan agen perubahan. Baik, izin menjawab. Dari pertanyaan tersebut, kita perlu juga melihat dari sisi yang lain, saudaraku. Tidak banyak juga konten kreator yang menyajikan konten sebaliknya dari apa yang telah Anda bicarakan. Jadi, di TikTok itu banyak sekali media-media yang digunakan untuk pembelajaran, untuk mengetahui bagaimana taktik-taktik untuk mengikuti UTBK, kemudian juga untuk mempelajari bagaimana kondisi sosial kita sekarang saat ini. Dan sudah banyak juga media-media seperti televisi yang mulai mengadaptasikan televisi itu di dalam TikTok, di dalam media sosial seperti YouTube. Untuk apa? Karena mereka harus mengikuti kemajuan zaman. Kita tidak bisa tiba-tiba saja menjudge bahwa itu adalah hal yang buruk, hal yang negatif. Banyak juga sisi positif yang bisa kita lihat.
Buktinya apa? Sekarang ini banyak sekali konten-konten kreator yang mendunia, seperti Ria Ricis, Atta Halilintar. Mereka itu YouTuber-YouTuber terkenal yang sekarang bisa meningkatkan subscribernya sampai miliaran, sampai jutaan subscriber, puluhan juta, bahkan bisa jadi ratusan juta. Kemudian selain itu juga, menurut survei Kantar, pengguna handphone di Indonesia ini juga sebagian besar menggunakan AI sebagai juga salah satu media untuk mencari informasi seperti itu. Dan kemudian tadi mengenai Undang-Undang Nomor 44 tahun 2000 ya sekian itu mengenai pornografi, itu kan begini, tidak banyak juga dari website-website ataupun media-media sosial lain yang telah membatasi konten-konten seperti itu dengan adanya sensor maupun dengan adanya hal-hal lain untuk menghindari terjadinya pornografi maupun sara yang tersebar di media sosial seperti itu. Interupsi sebentar. Tapi akhir-akhir ini ataupun bahkan kemarin ya, kasus-kasus seperti kemarin di berita, kita bisa membaca bahkan Menkominfo itu sudah memblokir beberapa website, situs-situs website porno. Mohon maaf Dewan Juri, karena pembahasannya seperti itu. Nah, tetapi banyak sekali ya di kalangan kita anak muda saat ini yang tidak bertanggung jawab menggunakan media sosial tersebut dengan membobol website-website yang diblokir oleh Kominfo tersebut. Mohon izin untuk menambahkan, saat ini memang benar media sosial dapat diakses dengan semua orang, akan tetapi anak-anak yang usianya memang segini, dia bisa saja memalsukan. Biasanya jika kita login dalam akun TikTok, itu kan memang harus ada tanggal lahir. Nah, itu biasanya dapat dipalsukan dengan mudah. Nah, disitulah titik kenapa media sosial membawa dampak negatif. Anak-anak yang saat ini memang masih kecil dan perlu untuk belajar, mereka sudah tahu bagaimana dunia maya. Interupsi, ya. Bahkan di YouTube sudah banyak konten-konten positif dari kartun yang bisa dikembangkan oleh kan ya. Jadi kesimpulannya adalah kami dari tim Pro sangat setuju dengan mosi kali ini, yaitu media sosial lebih banyak memberikan dampak negatif di era digital yang kita hadapi saat ini. Buktinya apa? Banyak sekali kasus-kasus di luar sana, bahkan di sekitar kita, memanfaatkan teknologi ini dengan tidak bertanggung jawab dan memiliki dampak yang kurang baik bagi untuk masa depan kita. Kita sebagai pemuda mampunya harus bisa mengendalikan atau mengakses teknologi ini menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat untuk kita sebagai generasi emas 2045. Silakan. Terima kasih. Terus anak tambahan. Ya. Dapat mengakses dengan mudah, akan tetapi jika kita lihat dari kasus-kasus seperti anak kecil yang sudah kecanduan untuk melihat konten, jika tidak dia akan tantrum, dia akan menangis marah kepada ibunya. Dan itu salah satu ya. Tim kontra sangat tidak setuju apabila ada mosi jikalau media sosial lebih banyak memberi dampak negatif. Buktinya apa? Sekarang ini media sosial itu sudah terbukti sekali sebagai agen perubahan. Yang pasti yang disorot adalah media sosial. Seperti contohnya di media sosial kita bisa mengenal lebih banyak sekali teman, bisa kita berkomunikasi dengan teman-teman kita yang lebih jauh, kita bisa lebih tahu siapa saja teman-teman kita di luar sana, lebih banyak kita mengenalnya mereka. Yang kedua, sekarang ini sarana pendidikan tidak jauh daripada media sosial. Di WhatsApp misalnya, apakah WhatsApp bukan media sosial? WhatsApp adalah media sosial. Tentunya saudara dan saudari sekarang menggunakan media sosial, bukan? Seperti itu. Sarana pendidikan sekarang ini banyak sekali guru-guru memberikan tugas di media sosial. Kemudian menambahkan, selain itu, dengan media sosial kita bisa meningkatkan kreativitas kita. Kita bisa menonton dan juga mungkin membuat konten-konten positif, sehingga kita juga bisa ikut menjadi agen perubahan dan juga agen of control di masyarakat menggunakan media sosial tersebut. Hal itu tergantung penggunaan kita sendiri, saudari. Jika kita menggunakan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin akan terjadi dampak yang sangat bermanfaat buat kita semua. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas mosi dan argumentasi yang disampaikan dari tim pro dan juga kontra dari Mas Akmal dari SMK